Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tak hati-hati saat mengendarai sepeda motor, 2 pelajar SMP di Klaten tewas serta tabrak bus akap. Lepas dari pengawasan orang tua, seorang balita tewas tercebur ke dalam sumur beracun. Jasa penggilingan daging laris saat Hari Raya Kurban. Omsetnya melesat hingga 2 kali lipat. Sepeda motor yang dikendarai pelajar SMP tabrakan dengan bus antar kota antar provinsi di Klaten. Akibat kecelakaan ini, 2 orang meninggal dunia. Dua pelajar SMP, Dwi dan Nur tergeletak di atas jalan raya Yogya Solo, Desa Trunuh, Klaten Selatan, Klaten. Keduanya merupakan pengemudi dan penumpang sepeda motor yang terlibat kecelakaan dengan bus berpenumpang. Jasad kedua korban dimasukkan ke kantong mayat dan dievakuasi ke dalam ambulans untuk diantar ke Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro. Setelah dicek oleh polisi, kedua korban sudah tidak bernyawa. Kecelakaan bermula saat sepeda motor melaju di jalan tersebut. Posisi sepeda motor yang ada di depan bus tiba-tiba berbelok ke arah kanan, hendak masuk ke celah median jalan. Karena posisi bus terlalu dekat, kedua kendaraan berbenturan. Bus mengalami kerusakan pada bagian depan, sementara sepeda motor korban ringsek. Kedua kendaraan itu sama-sama berjalan dari arah Jogja. Untuk sepeda motor berada di depan dan bis ada di belakangnya. Kemudian untuk sepeda motor berbelok ke kanan bermaksud menuju ke arah celah median. Karena jarak sudah dekat, terjadi benturan antara kedua kendaraan tersebut, antara bis dengan sepeda motor tersebut. Kedua kendaraan dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Saat Hari Raya Kurban kemarin, rumah potong hewan RPH di Brebes menjadi incaran panitia kurban untuk menyembelih sapi. Jasa potong hewan tersebut laku karena dinilai lebih higienis dan waktu pemotongan lebih cepat. Pegawai rumah potong hewan di Brebes sedang sibuk-sibuknya pada Hari Raya Idul Adha kemarin. Sebab mereka kebanjiran order menyembelih hewan kurban dari panitia kurban masjid di wilayah Pantura, Brebes hingga pelosok desa. Beberapa panitia kurban memilih RPH untuk menyembelih sapi karena dinilai lebih higienis, proses pemotongan lebih cepat dan harganya masih ramah di kantong. Untuk menyembelih 1 ekor sapi dibutuhkan waktu hingga 15 menit saja. Mulai dari penyembelihan, pengulitan hingga pemotongan bagian badan sapi. Kenapa penyembelihannya di RPH ini? Yang satu pasti higienis, kedua bersih, yang ketiga lebih cepat. Sampai juga harganya masih bersaing dengan pemotong-pemotong yang lain. Untuk harga di sini 800-900 per ekor. Satu ekor estimasinya 15 sampai 10 menit sudah jadi. Kalau kita motong sendiri kan bisa sampai setengah jam baru selesai. Selain higienis, hewan kurban yang akan disembelih melalui tahap pemeriksaan kesehatan. Dari hasil pemeriksaan postmortem, 10 sapi yang disembelih, 7 ekor diantaranya tidak ditemukan cacing hati pada bagian dalam tubuh sapi. Untuk pagi ini sudah terpotong 10 ekor dan dari 10 itu 7 sudah dilakukan pemeriksaan postmortem. Alhamdulillah dari 7 itu belum ditemukan atau tidak ditemukan adanya cacing pada organ tubuh bagian dalamnya maupun jerawatnya. Juru sembelih di RPH juga bersertifikat halal sehingga kehalalan daging kurban terjamin. Setidaknya pada Idul Adha kemarin, RPH menerima order penyembelihan 54 ekor sapi. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Tak hanya rumah potong hewan, jasa penggilingan daging di Boyolali juga menangguk untuk saat Idul Adha. Omset mereka melesat seiring banyaknya permintaan warga yang mendapat daging kurban untuk diolah menjadi aneka masakan.
Setelah mendapat daging kurban, warga yang tinggal di Boyolali antre di tempat penggilingan daging di kawasan Pengging Banyudono. Daging kurban yang masih utuh hendak digiling untuk diolah menjadi aneka makanan berbahan daging sapi, seperti bakso, galantin, dan nugget. Rata-rata warga menggiling 2 hingga 3 kg daging sapi. 3 kilo, Pak. Daging sapi atau kambing? Sapi. Rencananya mau buat apa nih, Bu? Buat bakso. Dari kurban. Daging kurban. Pada momen Idul Adha ini, jasa penggilingan daging memang kerap diburu warga. Omset usaha itu pun meningkat hingga 2 kali lipat. Kalau momen Idul Adha ini mungkin dari segi apa ya Mas ya, kebutuhan buat bakso mungkin dapat lebih banyak dari hari biasa. Ya kalau peningkatan momen seperti ini lebih dari hari biasa, mungkin dari 2 kali lipatnya lah mungkin Mas. Kalau omset hari biasa itu mungkin 1 juta plus minus lah Mas. Kalau momen lebaran mungkin bisa 2 kali lipatnya, 2 juta sampai lebih lah mungkin Mas. Dalam waktu 4 jam, mereka dapat menggiling 500 kg daging sapi. Penyedia jasa penggilingan daging mematok harga Rp25.000 untuk 1 kg daging. Harga itu sudah termasuk bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan tepung terigu. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, perayaan Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi warga Kampung Bustaman di Kota Semarang. Mereka banjir pesanan membersihkan kepala dan kaki hewan korban yang baru dipotong. Pemandangan seperti ini selalu terlihat di Kampung Bustaman, Kota Semarang setiap perayaan Hari Raya Kurban. Warga membuka jasa membersihkan bulu, kepala, dan kaki hewan kurban yang baru saja dipotong. Jasa ini disebut warga sebagai bengkel kepala hewan. Perayaan Idul Adha memang selalu membawa berkah bagi warga Kampung Bustaman, terutama para ibu. Sejak pagi mereka sudah siap melayani pesanan membersihkan hewan kurban. Proses pembersihan dilakukan secara tradisional dengan durasi waktu antara 15 menit hingga 1 jam. Kepala dan kaki hewan kurban terlebih dahulu direbus dengan air panas, baru kemudian bulu hewan ternak dicabut atau disikat hingga bersih. Setelah bersih baru dipotong menjadi beberapa bagian. Membersihkan kepala dan kaki hewan kurban sudah menjadi tradisi turun-temurun warga Kampung Bustaman. Tentu saja rezeki didapat juga tidak sedikit. Untuk membersihkan 1 kepala dan kaki kambing dipatok seharga Rp75.000. Sedangkan untuk kepala sapi lebih mahal lagi, mencapai ratusan ribu rupiah. Harganya Bu setiap membersihin kepala kambing sama sapi itu berapa Bu? Kalau sapi 450, kalau kambing 75. 75. Bu, untuk Idul Adha tahun ini bagaimana Bu? Ya ini lumayan sih Mas. Lumayan. Baru kemarin ya agak kurang. Ibunya bisa bersihin kepala itu sampai berapa Bu? Dari pagi. Dari pagi? Dari pagi udah tadi 2, terus sapi 2. Ini aku baru itu, kepala kambing 3 apa 4, terus sapi 2. Oh, berarti tahun ini ramai ya Bu? Iya. Bagian kepala kambing dan sapi biasanya diolah menjadi berbagai menu makanan enak seperti sop, gulai, dan tengkleng. Ali Mustafiri melaporkan dari Kota Semarang. Selain menyediakan jasa bengkel kepala hewan, Kampung Bustaman juga dikenal sebagai tempat berburu bumbu olahan hewan kurban, terutama kambing. Warga mengolah bumbu secara tradisional, namun pesanannya datang hingga dari luar kota. Kampung Bustaman di Jalan MT Haryono, Kota Semarang tidak hanya dikenal sebagai bengkel kepala hewan, tapi juga sebagai surganya bumbu hewan, terutama hewan kambing. Di jalan masuk kampung, aneka bumbu olahan kambing dijajakan warga. Olahan bumbu kambing khas Kampung Bustaman sudah berlangsung secara turun-temurun. Tidak heran setiap Idul Adha tiba, kampung ini ramai pemburu bumbu kambing seperti bumbu sate atau gulai. Salah satu kekhasan bumbu kambing Kampung Bustaman adalah tanpa santan. Santan diganti dengan serundeng serta bumbu poan, warisan nenek moyang. Selain itu, bumbu kambing kampung ini juga dikenal lebih padat dan kental sehingga bisa tahan selama 1 bulan.
dari nenek moyang dulu ya. Kampung kambing atau Kampung gimana? kambing ya, usus kambing. Khusus kambing ya. Iya. Berarti Sate gulai itu dari Bustaman enak daripada yang lain. bumbunya ini berarti turun-temurun dari warisan leluhur ya? Bu? Iya, iya. Kalau yang lain kan enggak seperti ini, cuma cair gitu, bumbu gulai cair. Yang ini sampai 1 bulan enggak apa-apa. Oke, Bu, untuk Idul Adha ini pesanan meningkat nggak Bu? Iya, alhamdulillah banyak lah daripada kemarin-kemarin waktu apa itu? Usum apa itu Mas? Covid. Itu ya itu Covid malah. Oh iya. Ibu, ini nyetok, Ibu bikin berapa Bu untuk Idul Adha tahun ini Bu? Ini ya banyak Mas, soalnya kan 30? sudah kemarin udah laku. 30, 50? Iya. Berapa Bu? Iya, 30, 50. Oh. Kan sudah laku kemarin-kemarin Mas. Udah laris berapa Bu? Udah keterjual Ya berapa Bu? ada yang beli setengah kilo, ada yang beli 1 kilo. Bumbu dijual bervariasi dari kiloan hingga eceran. Harga eceran per plastik berkisar antara 13 hingga 15 ribu rupiah, sedangkan per kilogram mencapai 80 ribu rupiah. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa ya, pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ridho Yahya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.